Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Maulana, biasanya Putra Samudra. NIM 180101010984 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal C dari Konsentrasi Fikih Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai pembahasan najis. Untuk pembahasan pertama, di sini saya sudah menyebutkan bagan. Bisa dilihat sesuai yang tertera pada gambar yang ada. Pertama, kita membahas mengenai pengertian najis. Najis merupakan lawan dari tohara, suci. Secara etimologi, najis berarti suatu yang dapat mengotori, menjijikkan. Sedangkan menurut istilah syarah, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Dalil tentang najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Benda-benda yang termasuk najis seperti pada hakikatnya itu seperti bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Seperti halnya bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Kemudian darah juga termasuk najis. Karena dalam firman Allah disebutkan yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai darah daging babi. Surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. Kemudian segala benda yang keluar dari dua pintu. Kemudian arak, setiap minuman yang memabukkan, dan anjing dan babi. Kemudian bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Selanjutnya kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan dagingnya. Kemudian hewan jalalah atau hewan liar. Dan yang terakhir adalah khamar. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis najis. Untuk jenis-jenis najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah, yaitu adalah najis ringan. Kemudian ada najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Untuk najis sedang ini seperti yang dibagan itu dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Dan yang terakhir adalah najis mughalazah atau najis berat. Pertama saya akan menjelaskan maksud dari najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu termasuk najis yang ringan, misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI, mencuci benda karena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum makan makanan apa-apa selain ASI, kafiat mencucinya hendaklah disuruh dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dan hilang rasa baunya. Kemudian maksud dari najis mutawasithah atau najis sedang, yaitu najis pertengahan yang tidak ringan juga tidak berat. Termasuk dalam najis ini tidak ada segala sesuatu yang keluar dari qabul maupun dubur, apapun bentuknya. Adapun cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang sifatnya. Apabila sudah berulang kali dicuci tapi bekasnya masih ada juga,
maka hukumnya dianggap suci dan dimanfaatkan. Kemudian najis mughallazo atau najis berat, yaitu termasuk dalam najis ini adalah anjing dan babi, termasuk babi hutan serta keturunan atau keturunan salah satu dari keduanya. Adapun cara mensuci najis atau benda yang terkena najis ini adalah dengan mencucinya dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai najis yang dimanfaatkan. Yang pertama yaitu percikan kencing yang amat sedikit yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang, manakala percikan itu mengenai pakaian maupun tubuh. Begitu pula percikan najis lainnya, baik najis mughallazo, mukhaffafa maupun mutawassithah. Kemudian sedikit darah, nanah, darah, kutu dan tai lalat atau najisnya selagi hal itu tidak diakibatkan oleh perbuatan dan kesengajaan orang itu sendiri. Kemudian darah dan nanah dari luka sekalipun banyak dengan syarat berasal dari orang itu sendiri dan bukan atas perbuatan kesengajaannya, sedang najis itu tidak melampaui dari tempatnya yang biasa. Tai binatang yang mengenai biji-bijian ketika ditebah dan tai binatang ternak yang mengenai susu dikala diperah selagi tidak terlalu banyak sehingga merubah sifat susu itu. Kemudian tai ikan dalam air apabila tidak sampai merubahnya, dan tai burung-burung di tempat yang sering mereka datangi seperti Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Umawi. Hal itu karena tai binatang tersebut telah merata di mana-mana sehingga sulit dihindarkan. Selanjutnya, darah yang mengenai baju tukang jagal apabila tidak terlalu banyak dan darah yang masih ada pada daging. Kemudian mulut anak kecil yang terkena najis mutahannya sendiri apabila ia menyedot payudara ibunya. Kemudian debu di jalan-jalan yang mengenai orang. Dan yang terakhir yaitu bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Maksudnya adalah binatang itu sendiri tidak mempunyai darah apabila bangkainya itu tercebur dalam benda cair seperti lalat, lebah, dan semut, dengan syarat binatang itu tercebur sendiri dan tidak merubah sifat benda cair yang diceburi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perkara yang mensucikan najis. Yang pertama yaitu air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan menurut kesepakatan para ulama mazhab. Yang kedua yaitu tanah, dapat mensucikan telapak kaki dan alas kaki yang dipergunakan berjalan di atas tanah ataupun menggosok sesudah yang melekat di atas alas kaki. Kemudian debu, bagi seorang yang berhalangan menggunakan air karena sesuatu maka diperbolehkan untuk membersihkannya, yaitu dalam membersihkan najis dengan debu. Kemudian benda keras, benda-benda yang suci dari asalnya dan tidak terkena hadis, semisal batu, kayu, tanah keras dan sebangsanya yang dapat mensucikan dari najis dan kotoran. Selanjutnya yaitu cara mencuci benda yang terkena najis. Yang pertama adalah pakaian atau anggota badan yang terkena najis. Pakaian atau anggota badan yang terkena najis itu wajib dicuci dengan air bersih atau air yang suci dan mensucikan sedemikian rupa sehingga zat najis itu hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Jika setelah cukup dicuci masih juga ada sedikit warna atau bau yang sukar dihilangkan, hal itu dimaafkan. Selanjutnya yaitu zat najis yang tidak tampak. Bila zat najis itu tidak tampak seperti kencing yang sudah lama kering sehingga telah hilang tanda-tanda atau sifat-sifatnya, cukup mengalirkan air di atasnya walaupun hanya 1 kali saja.
Kemudian bejana yang terkena jilatan anjing. Bejana yang bagian dalamnya terkena jilatan anjing dibasuh 7 kali. Yang pertama atau salah satu dicampur dengan tanah. Boleh juga menggantikan tanah dengan sabun atau pembersih lain yang kuat, dan juga anggota badan yang lain yang tersentuh anjing wajib mencucinya sampai benar-benar bersih. Kemudian cara mensucikan kencing bayi. Kencing bayi anak laki-laki atau perempuan berusia di bawah 2 tahun dan tidak makan makanan selain air susu manusia, baik dari ibunya sendiri ataupun seorang wanita lainnya. Cukup dipercikan air di atasnya dan sedikit lagi di bawahnya. Kemudian tanah yang terkena najis. Untuk mensucikan tanah yang terkena najis cukup dengan menuangkan air di atasnya sehingga meliputi tempat najis tersebut. Selanjutnya mentega yang terkena najis. Mentega minyak yang beku dan yang serupa dengan itu apabila terkena zat najis, misalnya kejatuhan bangkai cicak dan lainnya, cukup dibuang bagian yang terkena najis tersebut dan sekitarnya saja. Akan tetapi jika najis itu menyentuh bahan makanan yang cair seperti minyak goreng misalnya, maka semuanya menjadi najis. Kemudian kaca pisau dan keramik. Untuk membersihkan kaca pisau, pedang, keramik, dan segala benda yang permukaannya licin seperti itu, apabila terkena najis cukup dengan mengusapnya sehingga hilang bekas-bekas najis tersebut. Kemudian sepatu dan sandal. Bagian bawah sepatu, sandal, dan sebagainya apabila terkena najis cukup dibersihkan dengan cara menggosokkan ke tanah sehingga hilang zat najisnya. Kemudian tali jemuran. Tali jemuran yang pernah digunakan untuk menjemur pakaian yang terkena najis dapat dianggap suci kembali jika telah mengering, baik karena panas matahari atau hembusan angin. Kemudian tetesan air yang meragukan. Apabila seorang terkena tetesan air atau percikan air yang tidak jelas najis atau tidaknya, maka tidak wajib menanyakan hal itu dan mensucikannya. Akan tetapi jika ia telah diberitahu oleh orang terpercaya bahwa air itu adalah najis, maka wajib menyucinya. Mungkin banyak lagi yang belum saya sampaikan pada pembahasan yang terkait masalah ini. Jadi kesimpulannya yaitu najis adalah bentuk kotoran yang setiap Muslim diwajibkan untuk membersihkan diri darinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. Benda yang termasuk najis antara lain yaitu bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia, kemudian darah, nanah, segala benda cair yang keluar dari 2 pintu, terus arak, anjing, dan babi, dan masih banyak lagi. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mughalladzah atau najis tebal, najis mukhaffafah ringan, najis mutawassithah pertengahan. Dan najis pertengahan terbagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah, yaitu yang kita yakini adanya, dan najis ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar dihilangkannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kurangan atau kelebihan, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.